kendalanya hanya di izin, tapi untuk personil saya pastikan semuanya sudah terregistrasi dan sudah punya kapabilitas untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kemanusiaan. Halo Sobat PMI, hari ini kita berjumpa dalam podcast Gerakan Kemanusiaan PMI DKI Jakarta dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-76 Palang Merah Indonesia. Kesempatan ini saya Robiatul Adawiyah akan berbincang dengan narasumber dari PMI Kota Jakarta Pusat. Kita akan berbincang dengan beliau tentang pelayanan kesehatan PMI Kota Jakarta Pusat di masa pandemi. Beliau adalah Dr. Erizal Kurnia Agung atau biasa disapa Dr. Agung. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan PMI Kota Jakarta Pusat. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah, baik-baik. Kita kan selama di PMI, saya mengenal dokter nih sebagai Wakil Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan nih, Dok. Iya. Di luar aktivitas dokter apa ya, Dok? Kalau boleh tahu, Dok? Iya, untuk saat ini kegiatan saya selain di PMI Kota Jakarta Pusat sebagai Wakil Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan, saya juga bertugas di perusahaan. Ya, jadi saya sebagai dokter perusahaan, lalu ada juga di yayasan, lalu juga ya sisanya mungkin saya praktek sendiri di rumah. Gitu. Ini ya. Oh gitu, Dok. Oke. Dok, mengenai pelayanan nih, Dok, pelayanan kesehatan di masa pandemi khususnya untuk di PMI Kota Jakarta Pusat nih, Dok. Oke. Apa saja sih, Dok, yang telah dokter lakukan untuk mendukung PMI Kota Jakarta Pusat dalam hal pelayanan kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini, Dok? Oke, ya terima kasih. Jadi seperti ini, Mbak ya. Untuk penanganan pelayanan kesehatan pada masa pandemi seperti ini, yang pertama yang pasti PMI Kota Jakarta Pusat melakukan apa yang terintegrasi dari PMI Pusat dan PMI DKI. Jadi ya yang telah kita lakukan sejak awal dari pandemi, ya sekitar 2 tahun lalu ya, kurang lebih sekitar 2 tahun lalu. Yang pertama sudah kita lakukan pertama untuk melakukan disinfektan pada wilayah Jakarta Pusat, terutama di perumahan dan di jalan ya, di alley, di gang dan sekitar itu. Lalu yang kedua sudah kita lakukan edukasi atau penyuluhan untuk seluruh warga masyarakat yang ada di Jakarta Pusat. Waktu itu sampai kita ke kecamatan. Jadi dilakukan di tingkat kecamatan bersama dengan para pimpinan, para camat dan lurah dan semua gitu ininya. Itu yang sudah dilakukan sekarang. Lalu yang ketiga untuk pelayanan kesehatannya kita menyiapkan ambulans. Untuk medisnya kita menyiapkan ambulans. Ambulans ini ada 2 ya yang kita siapkan. Yang pertama ambulans khusus COVID, lalu yang kedua ambulans untuk non COVID. Seperti itu, Mbak. Berarti semuanya udah standar ya, Dok ya? Standar COVID ya, Dok ya, untuk ambulannya? Iya, insya Allah pasti standarisasinya sama dengan PMI nasional dan PMI DKI yang pasti yang juga terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan. Oke, seperti itu ininya. Apalagi sih, Dok, apakah dalam melaksanakan tugas kemanusiaan, dalam hal ini pelayanan kesehatan di masa pandemi memiliki tantangan khusus ya, Dok? Oh iya, kalau tantangan pasti ya, Mbak. Ya karena pertama pandemi ini hal baru pandemi ini kan hal baru ya di dunia malah bahkan bukan hanya di Indonesia dengan virus yang baru. Untuk saat ini setahu saya dunia kesehatan pun masih meneliti terus untuk virus ini sendiri. Jadi makanya akan ada perubahan lagi. Kalau untuk di lapangan hari-hari yang saya lakukan, yang pertama itu kalau kalau bisa dibilang tantangan atau kesulitan ya, terutama untuk PMI. Pertama masalah rujukan. Jadi saat kita melakukan pelayanan kesehatan pada pasien yang
suspek COVID kah, atau mungkin yang terkonfirmasi COVID kah, gitu. Kita mau melakukan rujukan ke rumah sakit, ini agak sulit, gitu loh, agak sulit. Pertama, mungkin karena rumah sakit sendiri penuh saat itu. Rumah sakit sendiri memang penuh. Yang kedua, ada sistematika dari rumah sakit yang harus mewajibkan sebelum dikirim pasien harus dikonfirmasi dulu ke rumah sakit. Jadi agak menurut saya itu tantangan ini menurut saya, ya kalau untuk hal ini harusnya sudah saya bicarakan juga di DKI dan di nasional. Ini sebaiknya sih ada penyelesaian ya, ada kerjasama kah, atau ada pembicaraan lah lebih lanjut soal itu. Karena ambulans PMI ini pasti membawa pasien yang gawat darurat, terutama ambulans untuk PMI Jakarta Pusat ya, karena ambulans kita ini sudah masuk dalam kategori ambulan emergensi. Jadi bukan hanya sebagai ambulan transportasi saja gitu loh. Jadi karena ini emergensi, harusnya dilakukan semua penanganan cepat, mulai dari hulu sampai ke hilirnya dilakukan tepat dan cepat. Ininya seperti itu. Jadi sekaligus ini juga ya, memang saat ini keadaannya seperti itu. Kalau yang berhubungan dengan COVID, ya itu ininya kesulitannya mungkin dialami di semua ya, memang karena memang keadaan crowded dan chaos waktu itu ya, bukan chaos, maksudnya overload. Keadaan rumah sakitnya dalam keadaan overload. Itu saja yang saya ini ya. Dalam memberikan pelayanan medis di masa pandemi, menurut dokter, apakah PMI Jakarta Pusat telah memenuhi kaidah-kaidah atau standarisasi nih dok yang telah ditetapkan pemerintah? Ya, kalau untuk standarisasi pada pelayanan COVID, insya Allah karena kita punya pelayanan kesehatan harus dilakukan dengan standar, harus punya standar gitu, harus dilakukan dengan standar. Contoh untuk petugas untuk penanganan itu APD-nya harus level 4 gitu, harus punya APD level 4. Lalu untuk mobilnya sendiri, ambulannya ya harus, karena seperti yang tadi saya bilang, karena ini ambulan COVID, jadi semuanya harus terstandarisasi COVID. Jadi sebelum dilakukan disinfektan, lalu nanti setelahnya dilakukan lagi disinfektan. Nah, lalu di mobil itu ditutup ya, di cover dengan plastik yang reusable, jadi semua sekali pakai. Jadi seperti itu. Oh, luar biasa ternyata ya dok ya. Ternyata kita harus memenuhi standarisasi dari pemerintah juga ya dok ya? Iya. Oke. Sebagai bagian dari PMI Kota Jakarta Pusat nih dok, ya. Apa sih target ke depannya dan atau harapan dokter nih, khususnya terkait pelayanan medis di PMI Jakarta Pusat? Ya, kalau untuk harapan untuk pelayanan medis ya, yang terkait dengan Palang Merah Indonesia, yang pertama harapan saya, Palang Merah Indonesia ini kan bertugas utamanya untuk kemanusiaan, ya. Dan selama saya bertugas di PMI, yang saya temukan itu kegiatan yang dilakukan PMI mungkin 90% berhubungan dengan bidang kesehatan. Jadi yang pertama, yang ininya harapannya Palang Merah Indonesia ini bisa lebih meningkatkan lagi mutu, standar, dan integritas pada pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh semua cabangnya, yang dimiliki oleh semua wilayahnya gitu. Ya lebih ditingkatkan lagi gitu. Karena memang hari-harinya kita akan menemukan keadaan yang selalu berhubungan dengan bidang kesehatan gitu loh. Itu yang pertama untuk PMI. Yang kedua untuk PMI Kota Jakarta Pusat sendiri, yang saya harapkan ada peningkatannya melalui untuk perizinan ya. Terus terang untuk sampai saat ini PMI Kota Jakarta Pusat ini kita punya klinik sendiri, Mbak. Kita punya klinik, kita punya pelayanan kesehatan sendiri. Ada kliniknya di markas yang sampai saat ini masih terkendala dengan izin klinik. Terkendala dengan izin klinik. Tapi ya, kendalanya hanya di izin. Tapi untuk personil saya pastikan semuanya sudah terregistrasi dan sudah punya kapabilitas untuk itu. Tapi untuk izin
unitnya. Ini masih sangat-sangat sulit gitu, masih sangat-sangat sulit karena memang ada beberapa hal yang terintegrasi ya sebenarnya, terintegrasi dengan PMI DKI dan PMI nasional gitu loh masalahnya. Jadi harus ada ini, harus semua duduk bersama lah gitu untuk itu, untuk bisa, karena menurut saya pelayanan kesehatan yang bisa dilakukan PMI pada kliniknya itu yang saya sudah lakukan sampai saat ini, yang sudah saya alami sampai saat ini, sangat berguna untuk masyarakat. Ini sangat berguna untuk masyarakat. Contoh pada saat ini pandemi sekarang, dari awal COVID, kalau boleh diinikan, hampir semua pelayanan kesehatan tutup. Ya, hampir semua pelayanan kesehatan saat itu yang ada itu tutup dengan bermacam alasan. Ada yang petugasnya nggak terpapar atau ya segala macam gitu. Kita hadir di situ, kita ada. Jadi kan banyak. Kenapa ini? Ya karena kita kan tahu justru pas saat itu masyarakat justru butuh gitu. Pada saat itu justru masyarakat butuh pelayanan kesehatan. Mereka bisa melakukannya di puskesmas, tapi kan overload puskesmasnya. Jadi terlalu akhirnya malah makin sakit jadinya. Kalau ke sana dari sakit akhirnya jadi semakin sakit. Kalau kita bisa bantu di situ, kalau kita bisa hadir di situ, kita bisa lakukan apa yang kita bisa gitu di sana. Ya tentu dengan karena COVID ya kita punya standarisasi sendiri dengan itu gitu. Ya mungkin efeknya di cost ya, pada biaya, karena ada biaya yang harus, tapi itu ya nanti insya Allah kita juga bisa bicarakan lagi lah semua gitu ya iniannya. Maksud saya kalau Jakarta Pusat bisa seperti itu, akan lebih baik kalau seluruhnya bisa seperti itu, terutama wilayah-wilayah lain. Akhirnya karena yang kita lakukan ini kan hanya untuk masyarakat, itu untuk masyarakat gitu. Karena tujuan kita berbuat semaksimal mungkin untuk sebanyak mungkin penerima manfaat, terutama dari masyarakat. Seperti itu, Mbak. Berarti ya, dari masyarakat untuk kita kembali lagi ke masyarakat ya, Dok, betul, ya? Iya, benar, iya, betul sekali. Terrealisasi ya, Dok. Amin, ya, harapan-harapan kita ke depannya. Oh iya, Dok, dikit lagi kan kita akan mengadakan nih, Dok, hari ulang tahun Palang Merah Indonesia yang ke-76 nih, Dok. Iya. Di 17 September ini nanti, Dok, PMI ulang tahun ke-76. Apakah ada sesuatu yang ingin Dokter sampaikan? Mungkin satu patah dua patah. Oh iya, untuk acara ulang tahun kita. Iya, terima kasih. Yang pertama, saya ucapkan selamat ulang tahun dulu. Selamat ulang tahun untuk PMI Palang Merah Indonesia yang ke-76. Harapannya yang pasti yang pertama PMI akan jauh lebih baik, akan jauh lebih bisa berkiprah, lebih bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia pada umumnya, Jakarta pada khususnya. Karena seperti kita tahu, Palang Merah Indonesia ini kan suatu organisasi kemanusiaan, kemasyarakatan, kemanusiaan yang ini pada kemanusiaan. Banyak sekali sebenarnya yang bisa dilakukan PMI, tapi banyak yang belum dikenal sama masyarakat. Contoh yang hari-hari lah, masyarakat pasti hanya tahu PMI itu donor darah. Iya, betul, Dok. Pasti hanya. Jangankan saya sendiri kalau praktek selalu ditanyanya, kalau untuk donor saya harus kemana? Jadi saya sampai sering melakukan ini. PMI itu bukan hanya donor darah. PMI bukan hanya donor darah, banyak sekali yang bisa dilakukan PMI gitu. Malah setahu saya donor darah itu hanya salah satu bagian saja gitu dari tugas dan fungsi pokok dari PMI gitu. Jadi ini banyak sekali yang sampai tidak terinfo mungkin ya, tidak terinfokan oleh masyarakat. Banyak sekali yang bisa dilakukan oleh PMI. Harapan saya Palang Merah Indonesia ini bisa lebih berkiprah di situ, bisa yang tujuannya bisa lebih memberikan manfaat yang lebih banyak lagi, yang lebih besar lagi untuk masyarakat gitu, untuk warga, untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat gitu. Jadi dengan semakin kita bisa berguna ya, bisa bermanfaat untuk masyarakat, insya Allah. Amin. Ya, insya Allah akan jadi jauh lebih baik.
gitu ininya. Maka Palang Merah Indonesia juga akan jauh lebih baik untuk itu. Saya rasa itu, Mbak. Oke. Terima kasih banyak nih, Dok. Oh ya, Atas sama-sama. kesempatan waktunya. Iya. Sama-sama, sama-sama, Tidak Mbak. terasa nih, Dok. Iya. Akhirnya kita sudah di ujung Iya. acara kita ya, Dok. Oke, ya. iya. Terima kasih telah menyaksikan podcast Gerakan Kemanusiaan. Kita berjumpa lagi dengan pembahasan lain dan narasumber lainnya di PMI Kota dan Kabupaten Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.